Polisi menangkap satu tersangka lain dari penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu. Dugaan korupsi di PMI Kota Palembang yang menyeret mantan wakil wali kota dan suaminya mulai disidangkan. Mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban jambret saat melintas di Jembatan Ampera. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban jambret saat melintas di Jembatan Ampera. Aksi pelaku membuat gelang emas senilai 12 juta rupiah milik korban raib dibawa kabur. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Jembatan Ampera, Palembang. Seorang mahasiswi Rini Aprilia menjadi korban penjambretan saat melintas menggunakan sepeda motor pada Senin 29 September 2025 siang. Korban didekati dua pelaku yang menarik gelang emas di tangan kirinya. Meski sempat berteriak, pelaku dengan cepat kabur meninggalkan lokasi. Aksi itu berlangsung di siang hari saat kondisi lalu lintas cukup ramai. 12 juta, Pak. Oh, berapa suku tuh? Sesuku. Oh, sesuku. Itu langsung narik dia tuh dia. Iya, langsung narik dari Pak. Orang berapa dek pelaku? 2. Orang dua, satu motor. Nah, Kejadian jam berapa? jam setengah 12. Tadi ya? Nah, barusan. Di mana lokasinya? Di Pojok Ampera. Oh, Pojok Ampera. Oh, kan rame itu kan ya? Iya. Kita terjatuh nggak dari motor? Ya. Enggak, iya. Kita yang bawa motor. Iya, kita yang bawa motor. Oh, orang berapa tadi? Adek sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Laporan diterima dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini polisi masih menelusuri identitas pelaku dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sabar ya. Kasus penganiayaan pada seorang dokter spesialis di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan kembali memasuki babak baru. Polisi menetapkan satu tersangka lain yang ditangkap di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Dokter apa kamu? Ngomong, bagian apa, dokter apa? Kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin Agustus 2025 lalu terus bergulir. Polisi kembali menetapkan tersangka baru Ismet Saputra yang ditangkap di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang setelah 2 kali mangkir dari panggilan. Ismet adik dari tersangka Iswandi yang lebih dulu ditetapkan, diduga ikut serta dalam aksi penganiayaan. Dari penangkapan, polisi menyita flash disk berisi rekaman kejadian, 2 masker, dan pakaian. Sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak ada, kemudian dilakukan upaya membawa, surat perintah membawa, dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Muba di wilayah Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten, ya. Untuk perannya, dialah yang berperan menarik masker dari dokter. Saat ini berkas perkara tengah dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan korupsi di PMI Kota Palembang yang menyeret mantan wakil wali kota dan suaminya mulai disidangkan. Keduanya didakwa merugikan negara hingga 4 miliar rupiah dari pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah periode 2020-2023. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 menggelar sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang dengan terdakwa Fitrianti Agustinda, mantan wakil wali kota Palembang, bersama suaminya Dedi Siprianto. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, jaksa menyebut dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan PMI justru dipakai terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
mulai dari papan bunga, 2 unit mobil, hingga belanja rumah tangga. Praktik itu berlangsung sejak 2020 hingga 2023 dan diduga merugikan negara 4 miliar rupiah. Kedua terdakwa dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menggunakan dana unit transfusi darah PMI Kota Palembang yang tersumber dari biaya pengganti pengolahan darah dan tidak untuk keperluan atau kepentingan utility PMI Kota Palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel tersebut memperkaya diri terdakwa sebesar 2.440.114.250 rupiah atau orang lain yaitu saksi Deddy Suprianto sebesar 30.250.000 rupiah, saksi Agus Budiman sebesar 144 juta rupiah, serta terdakwa dan saksi Deddy Suprianto sebesar 1.477.740.700 rupiah. Usai mendengar dakwaan, terdakwa berencana mengajukan nota keberatan. Kuasa hukum terdakwa menilai kliennya hanya berstatus sebagai pembina PMI, sementara penggunaan dana bukan tanggung jawabnya. Dan Bu Fitri ini menjalankan proses wakil wali kota dan di PMI ketika bicara UDD beliau adalah pembina, bukan pelaku langsung gitu loh. Jadi memang banyak hal yang terbuka setelah Bu Fitri di dalam mengingat-ingat dan lain-lain gitu kan. Nah akhirnya nanti akan kita sampaikan itu poin-poinnya di eksepsi lah. Sementara kuasa hukum Deddy menyebut dana tersebut berasal dari anggaran internal PMI bukan APBD, sehingga tidak tepat disebut menimbulkan kerugian negara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah dikeroyok satu keluarga yang juga tetangganya. Peristiwa itu diduga dipicu pertengkaran anak-anak. Jaka Somara, warga Lorong Jaya Laksana Kelurahan 34 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang, tewas setelah dikeroyok satu keluarga tetangganya menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka tajam di tubuhnya. Salah satu pelaku bernama Romli juga mengalami luka tusuk. Usai mendapat laporan, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu 28 September 2025 malam. Keributan diduga dipicu pertengkaran anak-anak. Peristiwa bermula saat korban mendatangi rumah pelaku karena tak terima keponakannya dianiaya anak pelaku. Cekcok mulut berujung perkelahian hingga korban tewas. Dan motif setelah kita penyelidikan masalah keributan masalah anak. Untuk pelaku masih dalam penyelidikan, sementara kita masih dengan satu pelaku yang juga dalam keadaan luka. Korban mengalami beberapa luka di tubuhnya, pertama di kepala, di tangan, dan di beberapa di leher, dan beberapa luka lain di tubuh korban. Romli yang terluka sempat mendapat perawatan medis sebelum dibawa ke Polsek Seberang Ulu 1 untuk dimintai keterangan. Sementara dua pelaku lain, yakni anak dan keponakan Romli, masih dalam pengejaran polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengungkap identitas pelaku pencurian sepeda motor yang dihukum warga pekan lalu. Pelaku diketahui sudah beraksi di sejumlah lokasi di Palembang. Dalam setiap aksinya, ia bersama rekannya yang kini buron sengaja berkeliling mencari sasaran. Pelaku pencurian yang babak belur diamuk warga di Jalan Nurdin Panji, Sukarame, Palembang pekan lalu terungkap bernama Farin, warga Pelaju. Polisi memastikan Farin telah beraksi di 4 lokasi bersama rekannya yang kini buron dan masuk daftar pencarian orang. Dalam aksinya, pelaku sengaja berkeliling mencari motor yang terparkir di halaman rumah maupun fasilitas umum. Tersangka bersama 2 motor milik pelaku dan korban. Farin saat ini ditahan di Polsek Sukarame untuk proses hukum lebih lanjut. Jadi modusnya pelaku ini melakukan patroli dulu. Melakukan patroli, kemudian melakukan pengintaian, mencari kendaraan-kendaraan yang terparkir. Apabila dikira aman, kemudian pelaku langsung melancarkan aksinya. Di mana yang kita amankan ini, yaitu kita duga SK atas nama Farin ini, dalam melaksanakan aksinya menggunakan kunci letter T yang sudah kita dapatkan ini, kunci letter T yang digunakan. Untuk pengakuan, setelah kita laksanakan pemeriksaan dan interogasi dan pendalaman, saat ini pelaku sudah mengakui bahwa sudah melakukan di 4 TKP untuk peristiwa pidana yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Sebelumnya, video saat tersangka ditangkap warga ramai di media sosial. Ia dihukum warga setelah gagal mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Muhammad Yunus, Heri Permana, yang menyebut kondisi kedua balita penderita cacingan itu kini mulai stabil. Menurut Heri, cacing yang keluar dari tubuh kedua balita sudah mulai berkurang. Bahkan hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Khaira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam pengawasan tim dokter untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. BAB lagi, terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Bakal ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini ditegaskan Helmi Hasan usai bertemu dengan 12 siswa bersama orang tua mereka di ruang rapat kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Helmi, hak pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, namun tak serta-merta harus bersekolah di SMA tersebut. Saat ini kasus yang menarik perhatian berbagai pihak sudah diselidiki oleh inspektorat agar benar-benar jelas dan tak ada lagi yang dirugikan. Sementara itu, Helmi menyarankan 12 siswa itu untuk pindah ke sekolah terdekat yang difasilitasi pemerintah daerah hingga proses penyelidikan selesai. Sebenarnya bukan dipindahkan karena memang mereka belum tercatat di sekolah SMA 5, bukan dipindahkan. Mereka ditempatkan di sekolah negeri karena jangan sampai anak-anak ikut dalam konflik ini. Anak-anak itu kan harus diamankan, dia punya hak untuk belajar. Ya kan, pemerintah punya kepentingan dengan generasi-generasi terbaik kita ini ditempatkan di sekolah negeri dekat rumah mereka. Mereka kan punya hak, Pak, kami ini kan yang harus dimasuk, bukan mereka. Iya, kita perjuangkan dan kita salut. Saya bilang kan tekan anak-anak tadi, nak kamu bagus, kamu memperjuangkan hak-hak kamu. Tetapi nanti kita akan membuka itu melalui inspektorat, apakah betul yang disampaikan atau tidak. Menurut wali murid, opsi pemindahan bukanlah solusi utama dari permasalahan ini. Mereka menginginkan anaknya untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 5 karena sudah masuk sesuai ketentuan. Kenapa kami perjuangan sampai saat ini seperti ini? Karena pindah itu bukan solusi bagi kami. Psikis anak, semuanya memang Bapak Gubernur tadi menjanjikan bahwa ada kecurangan ini akan dibongkar. Tapi dibongkar ini kan memakan waktu. Anak-anak kami disuruh pindah dulu dengan gampang mengatakan bahwa setelah ini gampang untuk memindahkan anak. Kan lucu, anak disuruh pindah dulu seminggu, nanti kalau anak terbukti bahwa memang mereka berhak, pindah lagi. Dengan langkah yang diambil pemerintah daerah, diharapkan hak anak untuk menempuh pendidikan tak lagi terhambat karena kasus ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya. Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali.
Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi, jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar, namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi, bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kewenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dan dalam penegakan hukum. Menurut polisi, saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan, identitas pelaku inisial A, umur 40 tahun, warga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menangkap dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah. Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba. Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Pulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada
9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah, pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan, terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh. Tapi rata-rata orang yang kenal semua. Orang tinggal di satu kampung. Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan, terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali, berarti kamu residivis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Puluhan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, harus dilarikan ke rumah sakit usai diduga alami keracunan makanan bergizi gratis pada Jumat siang 26 September lalu. Total ada 31 orang siswa dan siswi alami keracunan dengan gejala mual, pusing, muntah-muntah hingga membuat tubuh lemas. Menu makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah roti dengan isian sosis daging yang sudah berlendir dengan bau tak sedap karena diyakini telah basi. Ada berlendir. Banyak lagi. Mual, pusing, lemes, muntah. Ditanyain aneh habis makan apa? Habis makan itu apa? MBG apa? Gizi. Kasih itulah. Makan gratis dari sekolahan. Menunya roti. Ini dari SD mana? SMP mana nih? SMP Gunung Terang. PGRI. 1 Bumi Agung. Dari puluhan siswa yang alami keracunan, 14 diantaranya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diduga keracunan ya, MBG, yaitu terhadap siswa SD dan SMP yang ada di Kecamatan Bumi Agung. Untuk jumlah yang masih baru terdata sejumlah 31 orang. Untuk 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sekadana, yang sisanya sudah diperbolehkan pulang. Penyebab diduga keracunan anak-anak kita untuk yang belum kita ketahui masih kita lakukan uji sampel ya, karena dari sampel sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dan tim INAPI dari Polres Lampung Timur untuk diuji kandungan dari makanan tersebut. Diketahui peristiwa keracunan makan bergizi gratis ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Tercatat pada 28 Agustus 2025 sebelumnya, sebanyak 40 santri pondok pesantren mengalami hal yang sama usai menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini sendiri telah dalam tahap penyelidikan pihak Polres Lampung Timur yang juga telah menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium guna menemukan penyebab pasti keracunan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ego Saputra alias Ego diringkus setelah melakukan serangkaian aksi pencurian katalis knalpot mobil di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Pelaku diamankan di wilayah Celagen, Kabupaten Bangka Selatan, usai sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda. Adapun uang hasil kejahatan tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Para korban pun mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Modus operandinya, si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil
kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya, jadi tidak harus menunggu malam hari. Kalaupun di situ ada terparkir mobil dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTV, nah di situ langsung tersangka melakukan aksinya. Kenapa tersangka bisa cepat melakukan aksinya? Karena memang tersangka sudah spesialis dalam melakukan pencurian knalpot. Dari setiap item nih, Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak kejahatan pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkal Pinang terus dipercepat. Setelah sebelumnya, 4 dapur SPPG berjalan, kini 1 dapur baru kembali diresmikan. Sehingga total sudah 5 dapur SPPG yang beroperasi di ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dapur ini mendistribusikan 9 sekolah sekecamatan Taman Sari. Di antaranya, 3 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 2.442 siswa. Senang karena bisa mendapatkan makanan yang gizinya lebih bagus, karena ya jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk jajan-jajan yang tidak bermanfaat. Oke, Dinda sendiri biasanya bekal ataukah memang diberi uang jajan oleh orang tua? Sering bawa bekal. Jadi sekarang kayak lebih ringan karena bisa dapat makanan gizi gratis setiap hari, jadi nggak perlu ngeberatin orang tua juga. Ya, di Kecamatan Taman Sari. Taman Sari, itu satu hari bisa berapa itu kak? Makanan? Kalau di dapur kita itu ada di 2.442 penerima manfaatnya. Dari SMP sampai SMA? Ya, dari TK sampai SMA. Oh, dari TK sampai SMA. Oke. Bang, untuk menu sendiri bang, itu apakah tiap hari berganti atau enggak? Ya, setiap hari berganti. Setiap hari berganti. Untuk memperlancar pendistribusian, dapur SPPG ini hanya berjarak 5 hingga 6 km dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Dengan hadirnya dapur baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih merata, sekaligus mendukung peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di tepi Jalan Kolonel Atmo, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Inafis Polrestabes Palembang mengamankan mobil dan area sekitar Jalan Kolonel Atmo sebelum mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di dalam kendaraan. Korban diketahui bernama Effendi Agus J, 61 tahun, warga Ilir Timur 3. Penemuan bermula saat warga curiga melihat mobil dengan mesin menyala namun terparkir menutupi jalan. Saat diperiksa, korban sudah tak bernyawa dalam posisi duduk di kursi pengemudi. Keluarga menyebut korban terakhir berkomunikasi pada pagi hari, tanpa diketahui tujuan perginya. Lokasi penemuan sendiri cukup jauh dari rumahnya. Tadi aku awalnya tuh nak ke gereja, awalnya diantar bapak, tapi bapak ngeluh sakit sudah. Jadi di rumah dulu aku dewean ke sini. Ternyata tiba-tiba telepon, aku pikir kan masih di rumah. Tiba-tiba telepon lah di sini, katanya tidak sadarkan diri sudah. Oh, sudah tidak sadarkan diri. Pas dilihat gimana kondisinya tadi? Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan forensik. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palembang mengikuti pelatihan penjamah makanan. Lewat kegiatan ini, mereka dibekali keterampilan menjaga higienitas dapur, mulai pemilihan bahan baku hingga penyajian, demi memastikan setiap porsi makan bergizi gratis tersaji aman, sehat, dan layak. Kita pakai yang 4 bulan dulu, ya. Karena kalau kita pakai yang 6 bulan dulu, kaget. Sebanyak 600 relawan dari 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palembang mengikuti pelatihan dan sertifikasi penjamah makanan yang digelar bersama Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi langkah penting karena pemerintah mewajibkan setiap SDM yang bekerja di dapur SPPG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Pelatihan tidak hanya menekankan proses memasak atau penyajian, tetapi juga pengawasan sejak penerimaan bahan baku, produksi, hingga pemorsian makanan. Sterilisasi alat makan dan perbaikan sanitasi menjadi poin utama agar layanan gizi tetap aman dan berkualitas. Terkadang kita anggap bahan baku itu yang dimulai dari bahan baku yang tidak baik, bisa juga jadi dari situ. Atau kadang-kadang bahan bakunya baik, pemorsiannya baik, tapi pengawasan pada waktu makanan hasil produksi itu sudah selesai untuk siap ke pemorsian. Nah, disitulah celahnya kadang-kadang banyak kelengahan dari setiap dapur. Jadi maka itu dibutuhkan sekali pengawasan yang ketat dari dapur-dapur itu. Memang ya dari baru-baru ini kami menerima arahan bahwa kami dari mitra harus mempersiapkan dapurnya dengan adanya sertifikat halal dari SPPG-nya, terus SLHS-nya, keamanan pangan, terus sampel air, sampel makanan, kami juga harus menyiapkan semua sisi dari standar dapur yang paling baik dari standar yang sebelumnya. Dengan pengetahuan yang diperoleh, distribusi MBG diharapkan semakin baik sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan khususnya di Palembang. Bagaimana cara kami mengelola dapur ini dengan baik sehingga kami akan lebih antisipasi lagi ke depannya agar bisa sesuai dengan yang telah ditetapkan dan jauh dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan lain-lain, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kami dapat hari ini kami bisa banyak mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi untuk diterapkan di tempat kami. Untuk memperoleh SLHS, relawan perlu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sementara sertifikat dikeluarkan DPMPTSP kota maupun kabupaten. Materi yang kami sampaikan ini terkait higien sanitasi pangan. Jadi bagaimana proses-proses pengolahan pangan melalui 6 tahap KSP, ya, mulai dari bahan baku diterima, tempat penyimpanan, sampai ke makanan siap diporsikan, dibagikan. Itu yang akan disampaikan. Sejauh ini ada yang beberapa yang sudah melakukan pelatihan, sudah melakukan IKL, sudah ada yang diproses untuk pembuatan SLHS ini. Pemerintah menargetkan sertifikasi ini selesai dalam waktu 1 bulan. Melalui pelatihan dan sertifikasi tersebut, program bidang pemenuhan gizi diharapkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dapur penyedia makan bergizi gratis menyimpan kerja panjang yang penuh disiplin. Hidangan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan hanya urusan rasa, tetapi juga soal mutu dan keamanan. Di balik satu ompreng makan bergizi gratis ada ilmu yang tak sederhana. Setiap porsi yang tersaji dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kendali mutu. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian, semua diawasi dengan analisa titik kendali kritis atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Sebuah sistem berbasis sains yang memastikan pangan aman sejak awal hingga akhir. Ari, mantan juru masak hotel berbintang di Palembang, kini menjadi bagian dari dapur SPPG di kawasan Gandus. Kehadirannya menegaskan keseriusan dapur ini dalam menjaga kualitas layanan MBG. Dari ribuan porsi yang harus disiapkan setiap hari, manajemen waktu dan ketelitian menjadi kunci agar setiap hidangan tetap higienis dan layak. Jadi bahan-bahan yang kita datang itu harus kita kelola dengan baik, kita pahami dulu karakternya, terus harus kita kayak makanan juga misalnya yang mana cepat terkontaminasi, bagaimana cara penyimpanan. Akhirnya memang benar-benar harus kita terapkan untuk jumlah makanan yang sangat banyak ini. Jadi kalau untuk masak sendiri kita itu membagi waktunya
benar-benar di range, karena kita tidak bisa juga karena porsinya banyak kita langsung sekali masak banyak juga itu tidak benar. Karena kenapa? Karena itu tadi, kalau makanan itu dari panas tiba-tiba dia turun suhu, apalagi kan bentuk makanan ini kan nanti di take away atau masuk ke omprengan. Nah itu kalau kita salah dari penyajian takutnya kita terkontaminasi atau masuk ke danger zone daripada makanan itu. Akhirnya si bakteri itu sangat bertumbuh kembang dengan pesat. Akhirnya makanan itu yang kita khawatirkan, yang paling kita takutkan itu adalah basi ketika nyampe ke penerima manfaat, atau yang lebih parahnya itu keracunan yang akan terjadi. Sertifikat layak hygiene dan sanitasi kini diwajibkan bagi seluruh dapur MBG dan relawan SPPG. Insya Allah lah, dengan dari pengalaman chef kami ini akan kami buatlah produk dari MBG ini yang baik. Tentunya kami berharap dapur bukannya kami pengen dianggap yang terbaik, bukan, tapi kami pengenlah sebuah pekerjaan itulah dilakukan dengan ikhlas dan profesional. Kalau kita tuh dengan ikhlas dan profesional, yakin program ini mulia, bagus, itu baiklah untuk anak-anak Indonesia. Balik-balik lagi tuh tadi tuh kan ke Indonesia Emas 2045, kami siap ikut berpartisipasi pada pemerintah. Langkah ini bukan sekedar formalitas, melainkan jaminan makanan yang sampai pada penerima manfaat benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Palembang kini menyediakan 50 titik layanan internet gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jumlah ini akan terus ditambah agar semakin banyak warga yang dapat menikmati koneksi tanpa biaya. Hati menyatu, Ratu Dewa dan Primuro dan pemimpin bersanding. Sejak diluncurkan Mei lalu, layanan internet gratis di Palembang kini telah menjangkau 50 titik yang tersebar di 18 kecamatan. Fasilitas ini hadir di berbagai ruang publik, mulai kawasan UMKM di Jalan Kamboja, Kampung Sayur Cempako, Benteng Kuto Besak, hingga Kambang Iwa. Maka dari itu saya tekankan dengan Dinas Kominfo Kota Palembang, keinginan konsep awal saya biar dirasakan betul oleh masyarakat marginal, masyarakat yang tidak mampu, sehingga akses layanannya benar-benar terjangkau. Di samping itu, sasaran berikutnya adalah di ruang-ruang publik, ruang-ruang terbuka, sehingga benar-benar kemanfaatannya cukup dirasakan oleh masyarakat. Program ini menjadi upaya pemerintah kota untuk menyediakan akses digital yang merata seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet. Kedepan, titik layanan akan terus ditambah agar semakin banyak warga yang dapat menikmatinya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pelatih cabang olahraga di Sumatera Selatan mengikuti bimbingan teknis yang digelar KONI Sumsel. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepelatihan sekaligus menyiapkan lahirnya lebih banyak atlet berprestasi. Sebanyak 41 pelatih cabang olahraga yang tergabung dalam program Sriwijaya Gold mengikuti bimbingan teknis yang digelar KONI Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, para pelatih mendapat materi seputar kesehatan atlet, mulai dari gizi dan nutrisi, hingga perencanaan program latihan jangka menengah dan panjang. Ini sangat penting sekali karena kita mengacu daripada evaluasi kita pada saat hasil PON kemarin. Makanya pimpinan KONI melalui bidang pembinaan prestasi merespon, termasuk juga pemerintah daerah, bahwa dari sekarang harus sudah kita siapkan atlet-atlet untuk kita siapkan nanti di PON 2028. Makanya pelatih-pelatihnya kita berikan materi-materi yang sangat penting sekali untuk meningkatkan prestasi atlet. BIMTEK ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan diri menuju PON 2028 di NTT dan NTB. Para pelatih menyambut positif kegiatan tersebut dengan harapan dapat menambah wawasan dan memperkaya strategi kepelatihan. Kalau dibilang bahwa penting, ini sangat penting sebenarnya, karena ini pembekalan untuk pelatih. Ya, jadi karena di sini kita banyak ilmu yang kita dapat seperti gizi, masalah program, sampai masalah psikologi untuk atlet.
Tak hanya diikuti pelatih dari Sumsel, sejumlah pelatih dari luar daerah juga turut ambil bagian, menjadikan forum ini ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat jaringan kepelatihan di dunia olahraga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dokter apa kamu? Ngomong, bagian apa, dokter apa? Kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin Agustus 2025 lalu terus bergulir. Polisi kembali menetapkan tersangka baru Ismet Saputra yang ditangkap di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang setelah 2 kali mangkir dari panggilan. Ismet, adik dari tersangka Iswandi yang lebih dulu ditetapkan, diduga ikut serta dalam aksi penganiayaan. Dari penangkapan, polisi menyita flash disk berisi rekaman kejadian, 2 masker, dan pakaian. Sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak adil, kemudian dilakukan upaya membawa, surat perintah membawa, dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Muba di wilayah Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten, ya. Untuk perannya, dialah yang berperan menarik masker dari dokter. Saat ini berkas perkara tengah dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 menggelar sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang dengan terdakwa Fitriyanti Agustinda, mantan Wakil Wali Kota Palembang, bersama suaminya Dedi Siprianto. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, jaksa menyebut dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan PMI justru dipakai terdakwa untuk kebutuhan pribadi, mulai dari papan bunga, 2 unit mobil, hingga belanja rumah tangga. Praktik itu berlangsung sejak 2020 hingga 2023 dan diduga merugikan negara 4 miliar rupiah. Kedua terdakwa dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menggunakan dana unit transfusi darah PMI Kota Palembang yang bersumber dari biaya pengganti pengolahan darah dan tidak untuk keperluan atau kepentingan UTD PMI Kota Palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel tersebut memperkaya diri terdakwa sebesar 2.440.114.250 rupiah atau orang lain yaitu saksi Dedi Siprianto sebesar 30.250.000 rupiah, saksi Agus Budiman sebesar 144 juta rupiah, serta terdakwa dan saksi Dedi Siprianto sebesar 1.477.740.700 rupiah. Usai mendengar dakwaan, terdakwa berencana mengajukan nota keberatan. Kuasa hukum terdakwa menilai kliennya hanya berstatus sebagai pembina PMI, sementara penggunaan dana bukan tanggung jawabnya. Dan Bu Fitri ini menjalankan proses wakil wali kota dan di PMI ketika bicara UDD beliau adalah pembina, bukan pelaku langsung gitu loh. Jadi memang banyak hal yang terbuka setelah Bu Fitri di dalam mengingat-ingat dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya nanti akan kita sampaikan itu poin-poinnya di eksepsi lah. Sementara kuasa hukum Dedi menyebut dana tersebut berasal dari anggaran internal PMI bukan APBD, sehingga tidak tepat disebut menimbulkan kerugian negara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Jembatan Ampera, Palembang. Seorang mahasiswi Rini Aprilia menjadi korban penjamretan saat melintas menggunakan sepeda motor pada Senin 29 September 2025 siang. Korban didekati 2 pelaku yang menarik gelang emas di tangan kirinya. Meski sempat berteriak, pelaku dengan cepat kabur meninggalkan lokasi. Aksi itu berlangsung di siang hari saat kondisi lalu lintas cukup ramai. 12 juta, Pak. Oh, berapa suku tuh? Sesuku. Oh, sesuku. Itu langsung narik dia tuh dia? Iya, langsung narik dari Pak. Orang berapa dek pelaku? 2. Orang 2, 1 motor? Nah. Kejadian jam berapa? Jam setengah 12. Tadi ya? Nah, barusan. Di mana lokasinya? Di Pojok Ampera. Oh, Pojok Ampera. Oh, kan rame itu kan ya? Iya. Kita terjatuh nggak dari motor? Tidak. Enggak, iya.
Iya, kita yang bawa motor. Oh, orang berapa tadi? Adik sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Laporan diterima dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini polisi masih menelusuri identitas pelaku dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sabar ya. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.